Aku ngeliat teman-teman baru selesai nonton, kayaknya aku bisa merasakan antusiasme. Semoga suka semua. Film Balada Si Roy ini apa ya, karya yang sangat spesial buat kita karena ada beberapa hal. Pertama, novel ini sudah lama dinanti-nanti oleh para pembacanya, lebih dari 30 tahun. Dan para pembuatnya yang ada di sini, kami di sini adalah fans dari karya itu tersebut. Itu pertama. Lalu kedua, karena hal istimewa itu kami memutuskan pada saat itu 2 tahun yang lalu film Balada Si Roy menjadi film pertama yang IDN Pictures produksi. Kami memproduksi film ini di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang sangat rumit. Aku sangat berterima kasih kepada semua teman-teman di sini yang bisa menjaga kedisiplinannya agar kita semua tetap sehat sampai akhir produksi pada saat itu tanpa kami harus mempospon. Nah, 2 tahun kemudian kita duduk semua di sini dan film kami buat. Para produser dan para pembuat di sini membuat Balada Si Roy ini adalah utamanya untuk para generasi muda. Kenapa? Karena teman-teman juga bisa melihat bagaimana energi Roy dan teman-temannya, energi anak muda, bagaimana sebagai anak muda itu penting untuk punya rasa rasa gelisah, rasa mendobrak. Jadi utamanya film ini kami buat untuk para generasi muda dan juga bukan hanya itu, untuk para pemimpin-pemimpin muda rasanya. Yes. Kenapa penting sekali? Agar kita sangat ingin pemimpin muda ini punya rasa yang rasa untuk selalu merubah keadaan menjadi selalu lebih baik, dan itu yang ingin disampaikan oleh Roy di masa mudanya dalam film Balada Si Roy ini. Yes, tepuk tangan yang ada di sini karena mereka support gue dari nol banget. Karena ini film pertama gue gitu. Ya. Ini menjadi hal yang besar gitu. Dan gue berterima kasih banget sama Mas Fajar, Winston dan semua yang ada di sini. Karena mereka nyupport gue dari hati gitu, bukan cuma sekedar gue tau lo bisa. Enggak, itu dari hati gitu. Dan gue merasakan rasa itu nyampe ke gue. Dan teman-teman yang udah ngebantu gue terima kasih. Karena itu yang bisa ngebikin gue untuk berhasil, insya Allah berhasil meranin Roy. Dan ini kan menjadi tanggung jawab besar juga untuk penonton di Indonesia. Setelah 19 Januari nanti akan ditonton di seluruh Indonesia. Karakter lo dan Roy gak bisa dipisahkan lagi. Siap dengan tanggung jawab itu ya, Bi? Jelas siap dong. Karena karakter Roy itu kasih gue banyak banget pelajaran. Contohnya satu, harus sayang banget sama ibu. Ya. Itu yang bakal selalu gue tanam dalam hati gue. Dan gue berterima kasih sama Roy. Gue berterima kasih sama Mas Gong udah menciptakan karakter itu yang bikin pelajaran luar biasa buat gue. Bisa, tepuk tangan dong. Nih, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Bio1 dulu nih, Bio1. Yes. Menjadi sosok yang awalnya sebel, tapi lama-lama kok kita ada rasa empati dan simpati kebentuk kedua loh. Aduh, aku belum nonton. Oke, kita pengen tanya prosesnya seseru apa menemukan Dula dalam diri lo. Kalau tadi kan Abi udah cerita, silakan kalau Bio1 gimana? Seru banget, maksudnya bisa bergabung di Project Balada Si Roy. Bisa dipercayakan, dan maksudnya tadi kan seperti omongin kalau kayak jodoh gitu ya. Emang rasanya semuanya seperti jodoh gitu loh. Roy, Abizarnya Roy, aku jadi Dula, terus ada Febri jadi Ani, semuanya rasanya kayak jodoh dan semuanya memberikan energi yang baik untuk menciptakan yang baik bersama-sama gitu. Jadi rasanya seru banget juga. Karena rasa emosinya tuh berasal dari dia melotot dan menggumam aja. Itu Bio1 ketemu sama teman-teman media pada saat launching trailer bersama dengan kita. Gimana membuild chemistry bareng sama Abizar, bareng sama Joe dan juga teman-teman cast yang lain. Silakan untuk film Balada Si Roy ini. Iya, halo, selamat siang semuanya. Pertama-tama mau bilang makasih buat teman-teman media yang udah hadir di sore hari ini. Gimana ya cara build chemistry? Salah satu hal yang aku bersyukur banget bisa bergabung di project Balada Si Roy ini karena kita tuh pre-productionnya tuh bener-bener lama banget. Kita bener-bener matang banget, kayak kita pre-productionnya itu durasinya kurang lebih hampir sama syutingnya. Jadi kita bener-bener serius banget dan aku ngerasa
biasanya kan kadang kalau misalnya ya beberapa project ada yang kita datang tuh untuk kayak sekedar ya udah kerja aja nih ya, datang ke lokasi syuting atau datang ke tempat reading, ya udah kita mau kerja. Tapi aku datang tuh kayak rasanya kayak balik lagi SMA, rasanya balik lagi mau ketemu teman-teman. Jadi senang gitu loh, maksudnya nggak ada beban karena kita tuh bener-bener happy. Terus abis itu reading kadang malah banyakan kita ya main-main, kita banyak malah bonding satu sama lain. Jadi bener-bener kita kayak persahabatan, kayak chemistry-nya aku sama Abi sama Bio itu tuh malah justru dipererat pas kita lagi proses pre-productionnya itu. Jadi dan ya aku bersyukur banget bisa bekerja sama teman-teman cast di sini karena ya seperti yang kayak Bio bilang, kita mencurahkan yang nggak cuma sekedar ya skill acting dan lain-lain, tapi juga cinta. Kita peduli dan sayang banget sama project ini. Jadi benar-benar serius banget sih. Jadi aku senang banget karena maksudnya ya biasanya kan aku suka main sinetron gitu ya. Biasanya nggak ada pre-production, nggak ada reading dan lain-lain, dan begitu masuk sini aku langsung kayak ini aku happy banget sih di sini. Tepuk tangan dong untuk Feby Rasani. Terima kasih Feby. Selanjutnya kita ke Sita Marino. Sita, kita pengen tanya karena karakternya tadi di sebelah saya masih jadi misteri. Sebenarnya dia suka juga kayak marah karena masih kayak salam dipegang tangannya terima. Tapi kok ninggalin ngegebuk dengan kode surat ya. Itu kan kode-kode yang bikin cowok suka kayak dia. Nah ini kan masih jadi misteri. Karakternya sendiri gimana sih nge-build yang untuk di kamu sendiri Sita, ngobrol sama Mas Fajarnya seberapa jauh? Silakan. Kalau buat Dewi sendiri sih nggak terlalu banyak ya, mungkin karena sini juga nggak terlalu banyak, tapi aku juga gara-gara aku belum terlalu banyak punya main film yang banyak, jadi aku dapat belajar banyak sama Mas Fajar. Aku ngobrol banyak juga, maksudnya sama Abi juga. Makasih udah pas di set. Aku jujur aku agak gugup sih karena aku bisa main sama aktor dan aktris yang sangat-sangat luar biasa di sini, jadi aku cukup nervous, apalagi buat meranin Dewi yang agak tomboy. Dan buat meranin tomboy sendiri, ya gimana ya, karena aku juga tomboy kali ya, jadi aku kayak ngerasa mainnya kayak oke, just be myself first. Mungkin kalau emang ada tambahan dari Abi gimana enaknya, ya dilanjutin kayak gitu aja sih. Oke, siap. Sita Marino, tepuk tangan untuk Sita. Ini masih inspirasi sama teman, bisa balik lagi nanti gitu. Selanjutnya ada Zulfa Maharani. Di sini tadi ada yang relate ya, yang ditolak cintanya ngadu ke abangnya pakai guna-guna juga ya. Mana tadi Mbak, angkat tangan dong, jangan malu-malu. Iya, itu dia yang tutup mulut. Kita masih ada kan bener itu sekarang. Zulfa, ceritain dong, kali ini ada di film Balada Si Roy, karakternya juga jadi unik nih di sini. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Mau mengucapkan terima kasih sudah datang. Untuk karakter Wiwi, karena memang aku memerankan gadis asli Serang di tahun 80-an, dan itu aku belum lahir di tahun segitu kebetulan. Jadi memang banyak banget aku diskusi pasti sama Mas Nugros, terus juga ada acting coachnya sama Jibong, terus juga ada, untungnya kita diselamatkan sama ada konsultan ya tentang bahasa Serang. Dan mereka juga memberikan banyak insight-insight tentang kehidupan Serang tahun 80-an. Kayak gitu sih. Dan pasti juga ngobrol sama Bizar untuk chemistry, dan kebetulan ya seperti kata Feby, kita punya waktu prep yang panjang sehingga kita bisa mempersiapkan karakter itu dengan baik. Jadinya bisa maksimal di film ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Zulfa Maharani. Selanjutnya kita ke Mbak Lulu Tobing sebagai ibu. Dan ini juga karakter yang di sini juga punya keunikan sendiri dalam bersikap terhadap Roy kan. Nah ini gimana ngambil karakter yang ada di sini dan ngobrol sama Mas Fajar seperti apa Mbak Lulu? Boleh ceritain ke teman-teman media? Selamat sore semuanya, terima kasih sudah datang. Untuk menjawab pertanyaan, Gros boleh jawab jujur nggak proses kita bekerja sama? Boleh ya? Jadi suatu hari saya lagi di rumah, ada telepon dari Nugros. Nugros ini teman lama saya. Dia tanya, Mbak lagi ngapain katanya gitu. Lagi depan TV. Terus dia bilang mau bantuin nggak? Gitu. Nah di situ pembicaranya Nugros mengajak saya untuk ikut berperan di Balada Si Roy sebagai ibunya Roy. Tapi
saya ditelepon Nugros 5 hari sebelum syuting. Wow. Ya itu karena aktor yang direncanakan memerankan waktu itu kena COVID. Oke. Kita ada screening 3 hari sebelum aktor atau siapapun datang ke lokasi syuting, kita screening dan dia positif waktu itu. Jadi saya telepon Mbak Lulu, lagi apa Mbak? Gitu. Lagi santai-santai ini di apartemen. Saya bilang daripada nggak ngapa-ngapain, mending syuting yuk. Jadi ketemu jodohnya malah kan? Ya, ketemu tapi jodoh ngamuk kan? dulu dia, nggak bisa. Aku tuh banci reading, banci persiapan. Oke, ini akan aku ganti 3 minggu persiapannya. Gitu, lanjut Mbak Lulu kalau dari versi Mbak Lulu. Iya benar, saya sangat menikmati proses reading karena di situ saya bisa tahu karakter saya, bisa tahu karakter pemain lainnya, bisa jadi akrab gitu. Itu saya butuh sekali juga dengan cara kerja sutradaranya. Harapan apa yang sutradara mau saya buat dalam film tersebut. Tapi kan saya miss itu semua kan karena sebagai pemeran pengganti saya datang ke lokasi di 1 hari sebelum bagian saya diambil. Oke. Jadi saya cuma punya waktu 2 hari untuk berpikir. Lalu 3 hari sebelum saya datang ke Banten, saya telepon Nugros, oke, aku ambil ya. Ya karena udah lama mau kerja sama Nugros, nggak jadi-jadi, mungkin ini saat yang tepat gitu. Jadi mudah-mudahan jodoh. Begitu sampai di Banten, yang saya kejar cuman mau ngobrol sama Abi, karena saya banyak peran sama Abi sebagai ibunya Abi. Jadi sampai sebelum syuting saya sebanyak mungkin berkenalan dengan Abi, dan untung ini hangat sekali, sangat karismatik, sangat menyenangkan, jadi sangat membantu jadi nggak kaku walaupun nggak ada proses reading gitu. Plus tambahan dari Nugros, begitu sampai juga saya dikasih ilmu sebanyak-banyaknya tentang karakter ibunya Abi. Yes, itu dia Bang. Gue harus mengajak ketertinggalan gue harus lebih mengerti tentang acting itu apa gitu loh. Dan gue harus bisa menyamain kedudukan gue bersama teman-teman gitu loh. Itu yang menjadi challenge banget buat gue. Dan untuk adegan fighting ini seru sih karena kita untuk latihan fightingnya aja kurang lebih 1,5 bulan gitu loh. Kita sehabis kita reading, kita selesai reading, kita ada workshop sendiri, kita ada latihan fisik. Setelah latihan fisik kita lanjut latihan choreo fighting yang mana itu banyak dan kita hafalkan semua gitu. Banyak banget keseruan-keseruannya gitu, dan ditambah dengan adanya workshop fighting ini menurut gua nambah chemistry antara pemain gitu. Karena kita seru-seruan bareng, ada yang ceburin ke kolam renang, ada yang HP-nya hilang, ada yang HP-nya rusak, basah gitu, dan banyak hal lainnya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya silakan teman-teman media, O-nya boleh diartikan sendiri ya. Karena mau dari teman-teman yang lain beda nih. Sama binatang anjing ya. Aku seneng banget. tapi sementara kalau misalnya sama Jo itu, aku sama Abi, jadi selain kita reading sama teman-temanku, aku juga selain kita dapetin chemistry sama teman-temanku, kita juga dapetin chemistry sama Jo. Kita tuh latihan sama anjing terus. Jadi sebelum reading, jadwalnya sebelum reading, aku latihan sama Jo. Terus abis itu baru kita reading, abis itu baru yang cowok-cowok mereka semua fighting gitu. Dan setiap hari kayak gitu. Jadi prosesnya ya itu 1,5 bulan kita emang kayak latihan main anjing terus. Oke. Main bersama Jo ya, bersama anjing yang